Di tengah kobaran konflik yang tak kunjung padam, Donald Trump datang ke Timur Tengah dengan janji membuka zona kebebasan di Gaza. Namun penolakan keras dari Israel dan serangan mematikan terhadap kapal bantuan kemanusiaan justru memperdalam krisis yang sudah mengoyak hati jutaan orang. Apakah perdamaian benar-benar mungkin tercapai? Atau apakah bayang-bayang perang akan terus membayangi masa depan wilayah itu? Langit Riyadh sore itu begitu cerah, tapi atmosfer di dalam ruang konferensi Raja Salman bin Abdul Aziz terasa berat. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu menenangkan ketegangan yang menggantung di antara para pemimpin negara. Donald Trump duduk di sisi kanan raja, dengan jas hitam kebesaran dan senyum yang dipaksakan, seolah menyadari bahwa setiap ucapannya kini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga hidup dan mati. Kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah kunjungan pertama Trump ke Timur Tengah sejak ia secara mengejutkan kembali ke panggung politik dunia. Media global menyebutnya The Return of the Deal Maker. Namun, bagi banyak orang di kawasan itu, kedatangannya lebih terasa seperti kembalinya bayangan gelap dari masa lalu. Masa ketika bom jatuh tanpa ampun, dan janji-janji damai hanya berakhir di atas meja perundingan yang dingin. Amerika datang, bukan untuk mendikte, ujar Trump dalam pertemuan tertutup itu. Kami datang untuk mendengar dan mengatur kembali dunia yang berantakan ini. Kalimatnya menggantung di udara. Tak satu pun dari para pemimpin Arab yang langsung menanggapi. Mereka tahu di balik nada lembut itu tersembunyi agenda yang jauh lebih keras. Beberapa jam kemudian, dalam konferensi pers terbuka, Trump menyampaikan rencana besar. Kami sedang merancang sebuah inisiatif baru, Gaza sebagai zona kebebasan. Bukan hanya bebas dari konflik, tapi juga bebas untuk tumbuh, ekonomi, budaya, dan masa depan. Sontak, ruangan yang dipenuhi wartawan internasional menjadi gaduh. Kilatan kamera menyambar wajah Trump yang tampak bangga. Tapi di luar gedung itu, di balik dinding diplomasi yang tebal, dunia tahu bahwa Gaza saat ini sedang berdarah. Di jalur sempit yang dihimpit blokade Israel dari segala arah, rakyat Gaza hidup dalam kegelapan. Secara harfiah, listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Rumah sakit dipenuhi luka yang tak bisa diobati. Anak-anak menangis bukan karena mengantuk, tapi karena lapar dan trauma. Apa yang disebut Trump sebagai zona kebebasan, bagi warga Gaza terdengar seperti ironi yang pahit. Namun tidak semua pemimpin Arab menolak gagasan Trump di awal. Beberapa melihat peluang ekonomi, beberapa lainnya hanya menunggu, menilai arah angin, tapi tidak dengan Israel. Hanya dalam waktu 48 jam setelah pengumuman Trump, Perdana Menteri Israel memberikan pernyataan resmi yang dingin dan tajam. Israel tidak akan tunduk pada rencana manapun yang membahayakan keamanannya, kata Benjamin Netanyahu dalam siaran langsung dari Yerusalem. Gaza adalah ancaman. Titik. Sebuah jawaban yang membungkam optimisme palsu. Sementara itu, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, laporan tentang krisis kemanusiaan di Gaza menumpuk. Menurut data resmi dari Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, lebih dari 90% penduduk Gaza tidak memiliki akses makanan bergizi. Sumber, OCHA, 2024. Tapi angka-angka itu seperti bisikan yang tak pernah didengar di ruang kekuasaan. Trump kembali ke hotel tempat ia menginap dengan iring-iringan mewah. Di balik jendela tebal limusin, ia melihat kota Riyadh yang modern, megah, dan penuh lampu. Tapi pikirannya tidak pada kota ini. Ia sibuk menelpon Jared Kushner, penasihat lamanya. "Gimana respons lobi AIPAC soal Gaza?" tanya Trump, setengah berbisik. "Masih abu-abu," jawab Jared. "Tapi jangan terlalu lunak soal Israel. Kita harus pastikan rencana ini tetap pro-Amerika, pro-bisnis." Trump mengangguk pelan. Di balik semua idealisme yang ditampilkan ke publik, ia tahu bahwa keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada satu hal. Siapa yang diuntungkan? Keesokan harinya, saat mentari pagi menyinari padang pasir Arab, Trump mengunjungi masjid besar di pusat kota Riyadh. Sebuah kunjungan simbolis katanya.
namun langkahnya terasa canggung. Kamera menyorot kaki yang berjalan di atas permadani hijau zamrud, tetapi hati dunia melihat kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. Di tempat lain, di sebuah ruangan kecil di Gaza yang dindingnya penuh lubang peluru, seorang gadis kecil bernama Amina mencoretkan pensil di buku catatannya. Ia menulis, "Mereka bilang, seorang lelaki datang dari negeri besar untuk menolong kami. Tapi kemarin, ayahku tertembak saat mencari air. Aku tidak tahu apakah lelaki itu datang dengan tangan yang memberi atau tangan yang mengambil." Tulisan itu tidak pernah sampai ke meja Trump, tidak pernah dibacakan di ruang konferensi, tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Namun jika dunia masih punya hati, suara Amina lebih keras dari pidato manapun. Sore itu, menjelang penerbangan Trump ke Abu Dhabi, seorang wartawan dari Perancis bertanya, "Mr. Trump, apakah Anda yakin rakyat Gaza menginginkan zona kebebasan seperti yang Anda maksud?" Trump hanya tertawa kecil. Orang miskin tidak tahu apa yang mereka butuhkan, sampai ada yang membangunkan mereka. Kalimat itu menjadi headline keesokan harinya. Matahari belum naik saat ratusan truk bantuan berhenti di sepanjang perbatasan Rafah. Truk-truk itu membawa makanan, obat-obatan, air bersih, dan harapan. Tapi semua itu terhenti di garis tak terlihat yang dijaga senjata dan ketakutan. Di balik pagar kawat berduri, Gaza menunggu. Bukan hanya bantuan, tapi juga keadilan yang entah mengapa tak kunjung tiba. "Kenapa mereka tidak membiarkan kami masuk?" tanya seorang relawan asal Yunani, memeluk kardus berisi susu formula. Tak ada yang menjawab, karena jawaban itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Israel menolak membuka perbatasan, bahkan setelah Trump mengumumkan rencana zona kebebasan. Mereka menyebutnya idealisme kosong. Para pejabat Israel di media lokal mengklaim bahwa tidak ada yang bisa dibebaskan dari tempat di mana teroris berkembang. Namun tak ada bom di truk-truk itu, tak ada senjata, hanya perban, nasi, dan obat demam untuk bayi. Trump, di sisi lain, melanjutkan kunjungannya ke Abu Dhabi dengan sambutan meriah. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya, seolah dunia tidak sedang menangis. Ia duduk bersama para pejabat Emirat, membahas potensi investasi baru dan rencana pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan Gaza. Proyek yang katanya akan mengubah neraka menjadi surga industri. Bayangkan, pusat perbelanjaan, pelabuhan, modern, gedung-gedung kaca, katanya penuh semangat, sambil menunjuk maket 3 dimensi di atas meja. Namun di Gaza, anak-anak sedang menggali pasir untuk mencari air. Di Beit Hanun, seorang ayah menggendong anaknya yang tubuhnya penuh luka bakar akibat serangan udara. Di Khan Yunis, seorang ibu menggoyangkan bayinya yang tak lagi bernapas. Apa yang dilihat Trump sebagai kesempatan ekonomi bagi rakyat, Gaza adalah ejekan paling menyakitkan. Malam itu, media sosial meledak. Video seorang dokter Palestina bernama Fadel viral di Twitter dan Instagram. Dalam video berdurasi 2 menit itu, ia menangis di tengah ruang IGD, di antara jenazah anak-anak. "Ini bukan zona kebebasan," katanya sambil memandang kamera. "Ini zona pembantaian. Kami tidak butuh gedung kaca. Kami butuh oksigen." Dalam waktu singkat, tagar "Mang Gaza is choking" menjadi trending nomor 1 di dunia. Sementara itu, juru bicara pemerintah Israel menuduh dokter tersebut sebagai aktor propaganda dan menyatakan bahwa rumah sakit yang dimaksud digunakan untuk menyimpan senjata. Trump, saat ditanya tentang video itu oleh jurnalis Al Jazeera, hanya menjawab singkat, "Saya tidak bisa memverifikasi semua emosi yang beredar di internet." Ucapan itu membakar emosi jutaan orang, tapi lebih dari itu, ia membuka luka lama yang belum pernah sembuh. Luka tentang bagaimana dunia sering memilih melihat angka daripada wajah, data daripada air mata. Di markas besar PBB, laporan baru menyebutkan bahwa setidaknya 45.000 anak-anak mengalami malnutrisi akut. Sumber, UNICEF 2024. Namun laporan itu hanya menjadi dokumen lain di antara tumpukan ribuan laporan yang telah dikirim sejak awal tahun. Sementara dunia bicara tentang zona kebebasan, warga Gaza bertanya, kebebasan yang seperti apa? Kebebasan aku untuk mati perlahan,
atau kebebasan untuk dibungkam selamanya. Seorang wartawan dari Jerman menyusup masuk ke Gaza lewat jalur penyelundupan. Ia menuliskan laporannya dengan getaran jari dan mata berkaca-kaca. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tapi mereka masih saling berbagi. Saya melihat seorang bocah laki-laki menyerahkan separuh rotinya kepada seorang anjing kurus di jalan. Gaza tidak butuh zona kebebasan. Gaza butuh dunia yang tidak buta. Laporan. Itu dibaca lebih dari 10 juta kali dalam 2 hari. Namun CNN dan BBC tidak menayangkannya. Menurut sumber internal, terlalu berisiko secara politik. Di Washington, para senator terbelah. Beberapa mulai mempertanyakan sikap Trump, tetapi sebagian lainnya tetap mendukung dengan alasan stabilitas regional dan kemitraan strategis dengan Israel. Pada hari ke-7 kunjungannya, Trump bertemu dengan Netanyahu di Tel Aviv. Pertemuan itu berlangsung hanya 25 menit, tetapi dampaknya seperti ledakan sunyi. Dalam konferensi pers bersama, Netanyahu berkata, Israel akan mempertahankan haknya untuk bertindak. Gaza tidak bisa dibebaskan dari dirinya sendiri. Trump hanya menatap ke depan, sesekali menatap kertas pidatonya yang kosong. Ia tidak menanggapi langsung penolakan itu. Namun senyumnya kali ini lebih tipis, lebih dipaksakan. Di malam yang sama di Gaza, sebuah sekolah yang dijadikan tempat pengungsian diserang. 27 orang tewas, 9 diantaranya anak-anak. Tidak ada konfirmasi dari Israel, tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, hanya keheningan yang lebih keras dari dentuman bom. Dan di tengah reruntuhan, seorang anak duduk sendirian, memeluk boneka yang tinggal separuh. Ia tidak tahu siapa Trump. Ia tidak tahu apa itu zona kebebasan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia ingin tidur tanpa tangisan ibunya untuk pertama kalinya. Suara helikopter masih terdengar samar-samar dari kejauhan, seperti bunyi mesin yang tak pernah lelah mencabik langit Gaza. Tapi malam itu lebih gelap dari biasanya. Generator mati total. Tak ada bahan bakar, tak ada suara selain napas pelan dari para pengungsi yang tidur di lorong sekolah yang rusak. Sekolah yang dulu punya papan tulis, tapi kini hanya menyisakan debu dan bayangan luka. Di sudut ruangan yang hangat karena terlalu padat tubuh manusia, seorang ibu bernama Salma menggigit bibirnya. Tangannya gemetar, memegang selembar kertas robek dari buku tulis anaknya. Ia tidak tahu akan dikirim kemana surat itu, atau apakah akan sampai ke tangan siapapun. Tapi malam itu, ia menulis. Bukan karena harapan, tapi karena takut tak ada yang akan pernah tahu bahwa mereka pernah hidup. Kepada siapapun yang membaca ini, nama saya Salma. Saya tinggal di Gaza bersama 3 anak saya. Suami saya meninggal tahun lalu saat keluar mencari roti. Hari ini, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya apapun. Air keran sudah asin, udara penuh debu. Tapi yang paling sulit bukan kelaparan, melainkan menjawab pertanyaan anak saya yang berusia 5 tahun. Kenapa dunia diam, Umi? Saya tidak punya jawaban. Tapi jika surat ini sampai kepada seseorang yang bisa menghentikan ini, mohon hentikan. Kami manusia, kami juga ingin hidup. Salma melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Besok pagi, ia akan menyelipkannya ke dalam kantong baju salah satu relawan asing, yang kadang berhasil masuk, jika masih ada yang diperbolehkan. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Trump tiba di Kairo. Disambut dengan karpet merah dan parade kehormatan. Ia tampak seperti pahlawan yang membawa harapan. Ia berjabat tangan dengan Presiden Mesir, berbicara tentang stabilitas, kemitraan, dan pembangunan kembali Timur Tengah. Zona kebebasan ini, kata Trump di hadapan kamera, adalah langkah pertama untuk membawa peradaban kembali ke Gaza. Kami sedang menyiapkan dana miliaran dolar, perusahaan-perusahaan besar dari Texas dan Dubai sudah siap berinvestasi. Kita akan ubah wajah Gaza, tepuk tangan menggema di ruangan. Tapi tidak ada seorang pun di sana yang pernah ke Gaza dalam seminggu terakhir. Tak lama setelah pertemuan, Trump bertemu dengan beberapa pejabat intelijen regional. Salah satu laporan rahasia yang diberikan padanya menyebutkan bahwa milisi bersenjata
mulai tumbuh di utara Gaza sebagai reaksi terhadap kerusakan masif dan kelaparan. Sebagian dari mereka bukan kelompok bersenjata sebelumnya. Mereka hanya pemuda yang kehilangan segalanya dan kini hanya punya amarah. Namun alih-alih merenung, Trump menyeringai. Saya sudah bilang, mereka butuh kontrol, bukan kebebasan mutlak. Komentar itu bocor ke media Israel dan dalam waktu beberapa jam menjadi amunisi untuk menyudutkan inisiatif zona kebebasan yang telah dijual sebagai proyek perdamaian. Sementara di Paris, Presiden Emmanuel Macron akhirnya angkat, bicara dengan nada yang lebih keras. Dalam pidato yang disiarkan langsung ke seluruh Eropa, ia berkata, dunia tidak bisa membiarkan Gaza menjadi eksperimen politik Amerika. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah akses penuh untuk bantuan kemanusiaan, bukan janji-janji investasi yang menuntut syarat politik. Pidato itu mendapat tepuk tangan panjang dari Parlemen Prancis. Tapi lebih penting, kata-katanya sampai ke Gaza melalui radio tua yang dicolokkan ke aki motor. Warga Gaza menangis. Akhirnya, ada satu suara dari luar yang tidak menuntut mereka tunduk sebelum diberi makan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. 2 hari setelah pidato Macron, serangan udara kembali terjadi di Deir al-Balah. 16 orang tewas. 4 diantaranya bayi. Israel menyatakan bahwa mereka menargetkan sarang teroris tanpa bukti. Di Washington, juru bicara Gedung Putih ditanya oleh seorang jurnalis, apakah Presiden Trump masih mendukung blokade yang membuat bantuan tidak bisa masuk ke Gaza? Jawabannya, seperti palu di atas dada. Kami percaya bahwa setiap negara berhak menjaga keamanannya, dan zona kebebasan butuh waktu untuk bisa terrealisasi secara aman. Dengan kata lain, Gaza boleh menunggu dan kelaparan demi keamanan pihak lain. Di dalam tenda darurat dekat perbatasan Rafah, Salma mendengar berita itu dari radio kecil. Ia hanya bisa tertawa pelan, getir. Di sebelahnya, anak bungsunya, Tamer, tertidur dalam dekapannya, tubuhnya panas karena demam. Zona kebebasan, bisik Salma, tapi tak satu pun dari kami merasa bebas. Sore harinya, langit mendung di atas Gaza seolah ikut berduka. Hujan turun untuk pertama kalinya dalam sebulan. Tapi bukannya bersyukur, warga malah berlindung. Atap rumah banyak yang tak utuh. Air masuk dari celah-celah yang dulu adalah jendela. Namun, di tengah semua itu, sebuah pesan berhasil lolos. Seorang jurnalis dari Norwegia yang akhirnya diizinkan masuk oleh koordinasi Palang Merah menemukan surat Salma. Ia membaca isinya dan langsung menangis. Esoknya, surat itu diterjemahkan dan dibacakan di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa. Dunia akhirnya mendengar suara seorang ibu dari Gaza. Pertanyaannya, apakah dunia akan menjawab? Gema suara dari ruang sidang Dewan HAM PBB di Jenewa masih bergema di media sosial dan platform berita dunia. Suara jernih sang jurnalis Norwegia saat membacakan surat Salma membuat banyak orang di ruang itu menunduk, tidak lagi memeluk data atau grafik statistik. Untuk pertama kalinya, penderitaan Gaza tidak hadir dalam angka, melainkan dalam kata-kata seorang ibu yang tak tahu apakah anak-anaknya masih akan hidup esok pagi. Namun, di sudut ruangan itu, para delegasi dari negara-negara besar hanya mencatat dan mencoret kertas, berdiskusi dengan bisik-bisik yang lebih mirip strategi dagang daripada tangisan nurani. Seorang diplomat dari Kanada berani bertanya lantang, berapa banyak surat seperti itu yang harus dibacakan sampai dunia bertindak? Tak. Ada yang menjawab, di waktu yang hampir bersamaan Donald Trump mengadakan konferensi pers di Riyadh. Dikelilingi oleh bendera Amerika dan Arab Saudi, ia berbicara dengan penuh semangat tentang masa depan Timur Tengah yang cerah dan menyebut zona kebebasan di Gaza sebagai proyek paling revolusioner sejak pembentukan Uni Emirat Arab. Namun, ketika seorang wartawan dari Al-Arabi bertanya tentang surat Salma, Trump terdiam sejenak, matanya berkedip cepat. Ia menoleh ke ajudannya, lalu kembali menatap mikrofon. Ada banyak surat, banyak cerita. Tapi kita harus berpikir besar. Kita tidak bisa menyerah hanya karena ada air mata. Dunia ini tidak dibangun dari emosi, tapi dari keputusan. Kalimat itu membelah opini publik dunia,
seperti pedang. Sebagian kalangan bisnis dan politik memujinya sebagai pemimpin rasional yang berani memisahkan emosi dari strategi. Namun jutaan orang di media sosial menyebutnya sebagai pemimpin berhati batu. Tagar "India Letters from Gaza" dan "Daughter Trump Without Tears" mulai trending di berbagai negara. Sementara itu, di Gaza, surat Salma telah menjadi semacam api kecil di tengah gelap yang pekat. Salinannya ditempelkan di dinding-dinding reruntuhan, dibacakan di sekolah-sekolah darurat, bahkan disiarkan oleh radio lokal secara berulang. Banyak ibu mulai menulis surat mereka sendiri, bukan untuk dikirim keluar, tapi untuk anak-anak mereka, jika suatu hari mereka harus tumbuh tanpa tahu siapa ibunya. Di salah satu tenda di Rafah, seorang pemuda bernama Imran mencatat nama-nama warga yang meninggal selama 10 hari terakhir. Ia menggunakan tinta dari spidol bekas dan buku catatan sekolah, agar dunia tahu bahwa kami bukan angka. Kami adalah manusia dengan nama, cerita, dan cinta yang pernah hidup, katanya pelan. Imran dulunya mahasiswa jurnalisme di Universitas Islam Gaza. Kini, ia menulis di tanah, di atas puing-puing, dengan harapan suatu hari nanti akan ada yang membacanya dan bertindak. Namun harapan itu kembali ditampar kenyataan. Pada hari ke-8 sejak Trump menyampaikan ide zona kebebasan, Israel meluncurkan operasi darat terbatas di bagian utara Gaza. Alasannya, memburu sisa-sisa kelompok militan. Tak ada pemberitahuan, tak ada peringatan. Tank-tank bergerak di jalan-jalan sempit yang penuh pengungsi. Rumah-rumah yang masih berdiri runtuh oleh ledakan. Di sebuah kamp pengungsian kecil, 7 orang tewas, termasuk 2 sukarelawan asal Malaysia. PBB mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Tetapi Israel menyatakan bahwa semua tindakan dilakukan dengan standar kehati-hatian yang tinggi. Trump tidak memberikan pernyataan resmi, namun malam itu ia menghadiri jamuan makan malam mewah di Dubai bersama para pemimpin korporasi dan tokoh politik regional. Ia tampak tertawa, bersulang, dan menyebut proyek zona kebebasan sebagai rencana Marshall untuk abad ini. Beberapa jam kemudian, CNN menayangkan dokumenter pendek berjudul Inside Gaza, Between the Rubble and Resistance. Film itu memperlihatkan wajah-wajah anak-anak yang penuh debu, suara azan dari masjid yang hanya tersisa 1 menara, dan seorang remaja perempuan yang berkata, "Kami tidak ingin dilihat sebagai korban. Kami ingin dilihat sebagai manusia." Dokumenter itu membuat ribuan warga Amerika turun ke jalan di berbagai kota. Di New York, Boston, dan San Francisco, demonstrasi mendadak terjadi dengan poster bertuliskan "Gaza is not for sale" dan "No freedom in a cage." Media internasional mulai mengubah narasinya. Yang dulu menyebut Gaza sebagai wilayah konflik, kini mulai menyebutnya zona penderitaan. Bahkan beberapa saluran televisi di Eropa menolak menayangkan pernyataan. Pers resmi dari Trump terkait proyek zona kebebasan menyebutnya tidak relevan dalam konteks krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Namun yang paling mengejutkan datang dari Vatikan. Paus Fransiskus dalam misa hari Minggu menyebut nama Gaza secara langsung dan berkata, "Tak ada pembangunan yang bisa berdiri di atas tubuh anak-anak. Zona kebebasan yang tidak menjamin kehidupan bukanlah kebebasan." Kata-kata itu menyebar seperti cahaya menembus kabut. Dan untuk pertama kalinya, mata Trump terlihat resah. Di balik senyum diplomatik dan jas mahalnya, ia mulai merasa bahwa proyeknya, yang awalnya ingin ia wariskan sebagai warisan kepemimpinan global, telah berubah menjadi jerat moral. Di Gaza, Salma masih hidup. Tamer masih demam, tapi ia sempat tertawa hari itu ketika seorang tetangga memberinya sepotong roti hangat. Tidak ada listrik, tapi ada harapan kecil, dan harapan itulah yang membuat mereka bertahan. Bukan karena zona kebebasan, tapi karena cinta yang tak pernah disiarkan, tak pernah dijanjikan, hanya dirasakan. Langit di atas Washington sore itu berwarna kelabu, seolah menyerap keletihan dunia. Gedung Putih tampak seperti biasa, megah, bersih, rapih, dan sunyi. Tapi di dalamnya, suasana rapat darurat berubah panas. Donald Trump duduk di ujung meja bundar,
dikelilingi oleh penasihat keamanan, menteri luar negeri, dan beberapa utusan dari Timur Tengah yang baru saja tiba. Di layar besar di dinding terlihat grafik tentang opini publik dunia, laporan dari PBB, dan potongan dokumenter yang memperlihatkan wajah anak-anak Gaza. Trump menyandarkan punggungnya, lalu menunjuk layar. "Ini semua hanya permainan media. Kita tetap pegang kendali," katanya datar. Namun menlunya, seorang perempuan berdarah campuran Asia, menggertakkan gigi. "Dengan hormat, Tuan Presiden, dunia sedang menekan kita. Zona kebebasan yang Anda janjikan justru dipersepsikan sebagai penjara terbuka. Paus, Macron, rakyat kita sendiri, mereka semua tidak percaya pada proyek ini lagi." Trump mendengus. "Mereka tidak paham strategi. Mereka hanya lihat reruntuhan." "Tapi aku lihat ladang emas yang bisa kita olah jadi kawasan investasi terbesar setelah Dubai. Lihat siapa saja yang siap tanam modal, Chevron, BlackRock, dan 2 keluarga kerajaan." Salah satu penasihat senior mengangkat tangan. "Tapi Tuan..." "Presiden, jika Israel tidak membuka blokade penuh, proyek itu hanya akan jadi ilusi. Gaza butuh listrik, air, infrastruktur, bukan janji gedung pencakar langit dalam 5 tahun. Kita perlu tekanan nyata ke Tel Aviv." Ucapan itu membuat ruangan hening. Trump menoleh perlahan. "Apa kau bilang tadi?" tanyanya pelan. "Tekanan ke Israel, Pak. Setidaknya diplomatik. Kalau tidak, keluar," potong Trump tajam. Sang penasihat terpaku, lalu berdiri, mengambil mapnya, dan keluar dengan langkah berat. Tak ada yang berani bicara setelah itu. Sementara itu, di Gaza, keadaan makin mengerikan. Pasokan makanan hanya cukup untuk 2 hari lagi, menurut UNRWA. 2 rumah sakit terbesar menolak pasien baru karena kehabisan oksigen. Obat-obatan ditimbun oleh segelintir oknum yang menjualnya di pasar gelap dengan harga 10 kali lipat. Imran, yang dulu mencatat nama-nama korban, kini memimpin tim relawan muda yang membagikan air bersih hasil sulingan darurat. Ia berjalan dari tenda ke tenda, dari reruntuhan ke reruntuhan, membawa jerigen dan doa. "Ini bukan hidup," katanya suatu malam kepada seorang jurnalis Jepang yang menyelinap masuk lewat Mesir. "Tapi ini perlawanan. Setiap teguk air yang kami bagi adalah cara kami menolak mati dalam diam." Jurnalis itu menangis diam-diam dan berjanji akan membawa kisah itu ke dunia, dan benar. 2 hari kemudian, sebuah artikel penuh foto dan testimoni anak-anak Gaza terbit di halaman depan Asahi Shimbun, salah satu koran paling berpengaruh di Jepang. Judulnya, "Kebebasan dalam Reruntuhan." Artikel itu viral dan memicu debat panjang di parlemen Jepang. Haruskah Tokyo menghentikan kontrak investasi dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang terlibat dalam proyek Zona Kebebasan? Sementara itu, di Tel Aviv, para pemimpin militer Israel mengadakan rapat tertutup. Laporan intelijen mereka menyebut bahwa tekanan internasional semakin besar, tapi mereka menolak membuka blokade sepenuhnya. Salah satu jenderal berkata tegas, "Kita tidak bisa biarkan Hamas membangun kembali jaringan mereka dengan dalih bantuan kemanusiaan, terlalu berisiko." Perdana Menteri Israel tak banyak bicara, hanya mengangguk. Namun satu hal disampaikannya setelah rapat, "Kita akan perbolehkan bantuan asal melalui jalur kita, dengan pengawasan kita, dan tanpa melibatkan PBB." Pernyataan itu sampai ke Washington lewat jalur diplomatik. Trump merasa itu cukup. Ia langsung mengumumkan bahwa Israel telah bekerja sama, dan proyek Zona Kebebasan akan dimulai dalam waktu 2 minggu. Namun media internasional melihat kenyataan di lapangan. Tak ada truk bantuan yang bergerak, tak ada perubahan di Gaza, dan suara ledakan masih terdengar dari arah utara. Di dalam Gedung Putih, para penasihat mulai pecah suara. Beberapa mendesak Trump untuk menghentikan proyek. Yang lain membujuknya agar menyesuaikan pendekatan. Tapi Trump punya rencana lain. Ia mengirim surat langsung ke Presiden Mesir dan Raja Yordania, menawarkan insentif ekonomi dan jaminan militer, asal mereka mendukung pembentukan Zona Kebebasan dengan syarat Amerika dan sekutunya yang mengatur distribusi bantuan, bukan lembaga internasional. Reaksi mereka dingin. Di Kairo, Presiden Mesir berkata,
Jika kita membangun rumah di atas kuburan tanpa menguburkan mayatnya dengan hormat, rumah itu akan selalu berbau darah. Sementara Raja Yordania menolak memberi pernyataan publik. Tapi secara pribadi menyampaikan ke diplomat Eropa bahwa dirinya tak akan jadi alat yang membungkam penderitaan Palestina. Di Gaza, Salma kembali menulis, "Hari ini, Tamer muntah darah. Saya tak tahu kenapa. Tak ada dokter, tak ada klinik. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Dunia punya banyak kata, tapi sedikit rasa. Jika saya mati, tolong bilang pada dunia bahwa saya tidak menyerah. Saya hanya lelah." Surat itu ditulis di belakang bungkus roti yang sudah kotor. Ia menitipkannya lagi ke seorang wartawan asal Afrika Selatan yang menyelinap masuk melalui jalur bawah tanah. Beberapa hari kemudian, surat itu dibacakan di salah satu sidang darurat di Uni Afrika, memicu gelombang simpati dan resolusi bersama. Mereka akan mengirim konvoi bantuan sendiri dengan atau tanpa izin Israel. Babak baru sedang dimulai. Tapi bagi Trump yang duduk di ruangannya sambil memandangi laporan keuangan dari para investor zona kebebasan, cerita ini belum usai. Baginya, ini masih bisa dikendalikan. Tapi bagi Gaza, dunia sudah terbakar. Dan satu demi satu, suara dari bawah tanah mulai naik, bukan hanya sebagai tangisan, tapi sebagai kemarahan yang siap mengubah arah sejarah. Malam di Gaza kembali turun seperti selimut tebal yang penuh lubang. Angin kering membawa bau mesiu dan debu dari reruntuhan bangunan yang belum sempat dibersihkan. Anak-anak tidur dalam pelukan ibu mereka, bukan karena lelah bermain, tapi karena tubuh mereka tak lagi mampu menangis. Salma duduk di samping Tamer yang mulai kehilangan kesadarannya. Badannya panas, wajahnya pucat, obat sudah habis sejak 3 hari lalu. Seorang tetangga pernah membawa sirup parasetamol, tapi isinya sudah berubah warna kedaluarsa. Salma menyimpannya tetap untuk sekadar menenangkan hatinya sendiri. Di luar tenda, suara drone berdengung pelan, seolah mengawasi, mengingatkan siapa yang masih berkuasa di atas langit. Salma menatap ke langit itu, mencoba bicara pelan agar tak membangunkan Tamer. "Kau dengar ya, kami masih hidup, tapi jangan terlalu senang. Kami tidak takut mati, kami hanya marah, karena hidup kami tidak punya harga di mata kalian." Tak ada yang menjawab, tapi angin membawa suaranya jauh, seperti ingin memastikan bahwa langit itu suatu hari akan mengembalikan keadilan. Sementara itu, di markas besar CNN, produser berita senior tengah mengedit video amatir berdurasi 2 menit. Dalam video itu, terlihat 2 anak perempuan berlari di antara reruntuhan sambil tertawa kecil, lalu mendadak terduduk saat mendengar suara ledakan dari kejauhan. Video itu tanpa musik, hanya suara napas, debu, dan realita. Saat ditayangkan pada malam itu dalam program utama, jutaan pemirsa di Amerika terdiam. Di Twitter, tagar "Laughter in the Rubble" naik menjadi trending nomor 1 dalam waktu kurang dari 2 jam. Banyak yang bertanya, kenapa mereka bisa tertawa di tengah kehancuran? Dan jawaban paling menyentuh datang dari seorang penyintas perang Irak. Kadang, tawa adalah satu-satunya hal yang belum bisa dirampas oleh perang. Namun di Gedung Putih, Trump menonton video itu sambil mengecilkan volume. "Ini manipulasi, emosi," katanya dingin. "Kita butuh narasi tandingan, bawa drone ke Gaza, ambil gambar dari atas. Tunjukkan bahwa wilayah itu tetap utuh. Biarkan dunia lihat bahwa kerusakan hanya di beberapa titik. Kamera itu bisa menyelamatkan opini publik." Penasihat medianya mengangguk pelan lalu menghubungi kontraktor pertahanan. Keesokan harinya tayangan Drone dari udara ditampilkan di beberapa stasiun TV pro pemerintah. Gambar itu memperlihatkan wilayah Gaza dari ketinggian, garis pantai, beberapa gedung yang masih berdiri, dan truk bantuan di perbatasan yang menunggu izin masuk. Tapi dunia tak lagi semudah itu dibohongi. Jurnalis independen membalas dengan video bawah tanah, memperlihatkan rumah sakit yang berubah jadi ruang jenazah, sekolah-sekolah yang menjadi dapur umum, dan bayi-bayi prematur yang meninggal karena inkubator mati. Di Paris, Presiden Macron menggelar konferensi pers darurat.
Kita tak bisa lagi bersikap netral. Ini bukan sekadar politik, ini soal kemanusiaan. Kami meminta Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi langsung untuk membuka akses bantuan tanpa menunggu persetujuan Israel. Pidato itu disambut tepuk tangan, tapi Amerika, melalui perwakilannya, langsung menyatakan veto atas resolusi tersebut. Setiap intervensi tanpa koordinasi berpotensi merusak stabilitas kawasan dan mengganggu proses zona kebebasan yang sedang dibangun. Demikian alasan resmi dari pemerintah Trump. Kemarahan publik pun meningkat, demonstrasi besar-besaran meletus di beberapa kota dunia. Di Berlin, ribuan orang berbaris dengan lilin dan membawa foto anak-anak Gaza. Di Toronto, massa menggelar aksi duduk di depan konsulat Israel. Bahkan di Jakarta, puluhan ribu orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan Gaza bukan proyek. Gaza adalah rumah. Di tengah gejolak itu, seorang bocah lelaki bernama Karim di Khan Yunis menulis puisi. Umurnya baru 9 tahun, tapi kata-katanya seperti ditulis oleh jiwa yang sudah hidup 100 tahun dalam penderitaan. Jika mereka bilang kami bukan manusia, maka biarkan debu jadi wajah kami dan tangisan jadi bahasa ibu kami. Tapi suatu hari akan ada jendela yang terbuka dan kami akan keluar. Bukan sebagai korban, tapi sebagai mereka yang bertahan. Puisi itu dibacakan dalam festival puisi daring oleh penyair-penyair Arab yang menolak diam. Dunia mendengarkan, tapi Trump tetap tak berubah. Ia sibuk mengatur pertemuan lanjutan dengan para pemodal. Proyek Zona Kebebasan kini akan diberi nama resmi, Gaza Renaissance. Brosur digital disebar, menampilkan desain gedung tinggi, taman air, hotel mewah, dan jalur kereta bawah tanah. Di halaman utama tertulis slogan From Rubble to Radiance. Namun brosur itu bocor ke media dan justru jadi bahan sindiran global. Kartunis di Lebanon menggambar seorang anak Palestina duduk di atas puing-puing, melihat ke brosur yang diterbangkan drone, lalu membakarnya untuk menghangatkan tubuhnya. Kritik datang dari segala arah. Paus Fransiskus kembali bersuara. Pembangunan yang tidak lahir dari keadilan hanyalah monumen ego. Salma tak pernah melihat brosur itu, tapi ia tahu sesuatu sedang berubah. Malam-malam makin gelap, tapi suara dari luar tenda kini lebih ramai. Lebih banyak orang yang datang membagikan air, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Mereka tahu dunia mulai membuka matanya, namun harga yang mereka bayar masih terlalu besar. Dan satu hal yang Salma yakin, jika dunia benar-benar ingin membangun sesuatu di Gaza, maka mulailah dengan menguburkan yang mati dengan layak, bukan membangun hotel di atas tulang-tulang mereka. Di Ramallah, suara azan subuh menggema dari menara tua masjid yang sempat retak karena getaran rudal beberapa minggu lalu. Udara masih dingin. Di sudut kota, para jurnalis asing dan aktivis dari berbagai negara berkumpul di sebuah rumah aman milik keluarga Abu Said. Mereka sedang menyusun strategi bagaimana menyelundupkan lebih banyak bantuan medis dan logistik ke Gaza melalui terowongan darurat. Seorang relawan asal Brasil, Tiago, membuka peta jalur bawah tanah yang digambar tangan. Aku tahu ini gila, katanya. Tapi dunia tak akan berubah jika kita menunggu izin dari mereka yang menghancurkannya. Di meja sebelah Nadine, seorang dokter dari Prancis, menggenggam catatan kecil penuh permintaan bantuan. Insulin, selimut bayi, darah O positif. Ia menatap keluar jendela dengan tatapan lelah. Gaza bukan butuh simpati, bisiknya. Mereka butuh kehadiran kita. Di tempat lain, di Tel Aviv, suasana justru membeku meski matahari sudah meninggi. Di dalam ruang pers pemerintah Israel, Perdana Menteri menyampaikan pernyataan keras setelah laporan intelijen menyebut bahwa beberapa negara sahabat mulai mengintervensi secara ilegal wilayah konflik. Kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya penyusupan bantuan tanpa izin. Keamanan negara ini adalah garis merah, katanya. Pernyataan itu segera memicu krisis diplomatik baru. Pemerintah Turki secara terbuka menuduh Israel melakukan genosida terselubung dan membatalkan kontrak dagang bernilai miliaran dolar. Presiden Erdogan menyebut zona kebebasan versi Trump sebagai kuburan bersalut emas. Dunia Islam bergolak. Di Washington, Donald Trump menolak menanggapi langsung kecaman Turki. Sebaliknya, ia mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil dan Marriott
telah resmi menandatangani MOU pembangunan infrastruktur tahap awal di Gaza. Ini kemenangan, katanya saat konferensi pers. 1 dekade dari sekarang, kalian akan melihat Gaza sebagai Monaco-nya Timur Tengah. Namun beberapa wartawan justru melontarkan pertanyaan yang menusuk. Bagaimana dengan ribuan anak yang saat ini kelaparan? Apa pendapat Anda tentang pernyataan UNICEF yang menyebut tingkat malnutrisi anak-anak di Gaza saat ini adalah yang terburuk dalam 2 dekade terakhir? Trump menghindar. Ia menegaskan bahwa proyek zona kebebasan adalah solusi jangka panjang dan tidak boleh diganggu oleh sentimen emosional sesaat. Namun di ruang-ruang komunitas Muslim dan gereja-gereja, suara doa dan demonstrasi semakin nyaring. Di New York, ribuan pelajar Yahudi muda berdiri di depan konsulat Israel, menutup mulut mereka dengan lakban hitam bertuliskan satu kata, guilt. Salah satu dari mereka, Miriam, mahasiswa hukum, berkata pada wartawan, "Kami tidak mendukung teror, tapi kami juga tidak bisa mendiamkan penindasan. Menjadi Yahudi bukan berarti membenarkan setiap peluru." Di Gaza, Salma kembali kehilangan seseorang. Kali ini pamannya, Khaled, yang terbunuh saat mencoba membawa karung tepung dari tenda distribusi ke rumah mereka. Sebuah serpihan logam menembus dadanya. Tamer, yang mulai pulih, duduk diam di dekat tubuh pamannya yang dibungkus kain putih. Mereka bilang bantuan itu harapan, gumamnya lirih. Tapi hari ini, bantuan membunuh. Salma hanya bisa memeluknya. Di malam yang sepi itu, ia menuliskan surat baru. Untuk siapapun yang membaca ini, tolong sampaikan ke dunia. Kami tidak butuh janji. Kami butuh jeda. Jeda untuk bernapas. Untuk tidur tanpa suara ledakan. Untuk bangun dan mendapati langit masih biru, bukan hitam. Surat itu sampai ke tangan seorang aktivis digital di Swedia. Dalam semalam, surat tersebut diunggah ke platform-platform sosial dan diterjemahkan ke 20 bahasa. Tagar kapal Jeddah untuk Gaza viral. Sementara itu di Riyadh, pemerintah Arab Saudi akhirnya bersuara keras. Dalam pertemuan Liga Arab Darurat, sang putra mahkota berkata, "Kami menghormati inisiatif pembangunan, tapi membangun di atas luka yang masih menganga adalah penghinaan. Zona kebebasan tidak bisa dibentuk di atas tulang belulang yang belum dikuburkan." Pernyataan itu disambut gemuruh tepuk tangan. Liga Arab akhirnya mengeluarkan resolusi mengecam blokade Israel dan mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan proyek zona kebebasan sebelum akses bantuan kemanusiaan dibuka sepenuhnya. Trump tetap menolak. Dalam wawancara eksklusif dengan Fox News, ia berkata, "Gaza butuh bisnis, bukan belas kasihan. Mereka sudah cukup menangis, saatnya mereka belajar bertahan. Tapi dunia mulai bergerak tanpa menunggunya. Beberapa negara membentuk aliansi kemanusiaan independen. Mereka mengirim bantuan lewat laut dengan kapal yang mengibarkan bendera netral. Meski diadang, mereka tetap datang. Beberapa di antaranya bahkan siap menghadapi sabotase. Sementara itu, rakyat Gaza memulai gerakan diam-diam, menanam kembali tanah-tanah yang gersang, menulis puisi di tembok runtuh, mengajarkan anak-anak berhitung di bawah tenda-tenda pengungsian. Perlawanan mereka bukan dengan senjata, tapi dengan bertahan. Dan dunia akhirnya sadar, mereka yang tak lagi diam, bukan lagi korban. Mereka sedang menulis ulang sejarahnya sendiri. Pagi itu, Washington terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung berat di atas gedung putih, seakan menyimpan rahasia besar yang akan segera tumpah. Di dalam ruang briefing, para staf Trump lalu lalang dengan wajah tegang. Ada desas-desus yang tak biasa, bukan soal proyek zona kebebasan, bukan juga tentang tekanan internasional, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Laporan intelijen internal baru saja diterima. Seorang pejabat tinggi dalam lingkaran Trump telah membocorkan dokumen sensitif ke media luar negeri. Dokumen yang membuktikan bahwa pencabutan sanksi terhadap Suriah dan rencana rekonstruksi Gaza dilakukan bukan murni untuk tujuan kemanusiaan, melainkan demi kontrak investasi senilai miliaran dolar dari konglomerat Timur Tengah dan Amerika. Dan lebih mengejutkan lagi, sebagian keuntungan dijanjikan akan digunakan untuk mendanai kampanye pemilihan presiden berikutnya. CNN memuat ringkasan laporan itu pada malam yang sama.
Dalam siaran langsung, jurnalis senior mereka menampilkan kutipan dari dokumen. Proyek Zona Kebebasan tidak dapat berjalan tanpa pengamanan penuh dari otoritas Israel. Imbalannya adalah akses eksklusif kepada perusahaan-perusahaan tertentu dalam sektor energi dan pariwisata Gaza. Beberapa entitas yang terlibat adalah layar TV di berbagai penjuru Amerika tak henti menampilkan wajah Trump, bukan sebagai pemimpin dunia, tapi sebagai pengusaha yang dituduh memperdagangkan tragedi. Di New York, para demonstran berkumpul di Times Square. Kali ini, bukan hanya pendukung Palestina atau aktivis HAM, tetapi juga rakyat Amerika yang merasa dibohongi. Bukan Gaza yang sedang dijajah, teriak seorang veteran perang yang ikut aksi, tapi hati nurani kita sendiri. Di kantor pusat Human Rights Watch, tim investigasi mempercepat rilis laporan mereka. Fakta-fakta memilukan dimunculkan secara bertahap. Jumlah anak yang meninggal karena kelaparan sejak awal blokade meningkat lebih dari 300%. Rumah sakit di Gaza sudah 7 kali kehabisan bahan bakar untuk mengoperasikan inkubator. Bahkan WHO merilis angka resmi. Lebih dari 2.000 bayi meninggal dalam rentang 3 bulan terakhir akibat ketiadaan akses medis. Sumber: WHO Middle East. Regional Report 2025. Trump tetap membantah semua tuduhan. Dalam pidato singkatnya, ia berkata dengan nada keras, "Ini adalah serangan politik. Saya menyelamatkan Timur Tengah dari kehancuran. Saya menciptakan kesempatan, dan saya akan terus melakukannya." Namun di balik layar, kegelisahan tumbuh Ivanka, yang selama ini hanya tampil sesekali, kini terlihat lebih banyak diam. Jared Kushner juga menghindari media. Di ruang-ruang rapat Gedung Putih, suara-suara sumbang mulai terdengar. Beberapa staf muda diam-diam mengajukan pengunduran diri. Mereka tak ingin menjadi bagian dari sejarah yang menodai nilai kemanusiaan. Di Gaza, rakyat tak banyak tahu tentang drama politik di Amerika. Tapi mereka merasakan perubahan di udara. Beberapa truk bantuan berhasil masuk melalui jalur Mesir, meski hanya sebagian kecil dari kebutuhan mereka. Makanan segera dibagikan. Air bersih dikumpulkan dalam ember-ember kecil. Anak-anak berteriak pelan, bukan karena lapar, tapi karena mereka baru saja makan roti segar. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Salma memandangi Tamer yang tertidur setelah kenyang. Ia tersenyum tipis, tapi jauh di dalam hatinya ada kekhawatiran yang tak kunjung sirna. "Mereka bisa beri kami makanan hari ini," katanya lirih. "Tapi apakah mereka akan beri kami hidup yang layak besok?" Pertanyaan itu sampai ke telinga dunia ketika seorang jurnalis muda dari Al Jazeera mengutipnya secara langsung dalam siaran malam. Kalimat itu menjadi pembuka dokumenter baru berjudul "Anak-anak yang Bertanya". Dokumenter itu tayang serentak di lebih dari 40 negara. Dampaknya luar biasa. Donasi untuk Gaza meningkat. Artis-artis besar dunia mulai bersuara terbuka. Beberapa di antaranya bahkan menolak tampil di acara resmi yang disponsori oleh perusahaan pendukung proyek Zona Kebebasan. Dan kemudian, kejutan datang dari tempat yang tak disangka. Seorang analis CIA, wanita paruh baya bernama Elizabeth Monroe, menyampaikan kesaksian dalam sidang terbuka Senat. "Selama lebih dari 3 bulan terakhir," katanya dengan suara gemetar, "saya telah melihat laporan demi laporan yang membuktikan bahwa kita tidak sedang membangun perdamaian. Kita sedang menyiapkan panggung baru untuk eksploitasi. Saya tidak bisa lagi tinggal diam." Ruang sidang hening. Seorang senator dari Partai Demokrat bangkit, menatap Trump yang duduk di barisan belakang dan berkata, "Jika semua ini benar, maka Amerika bukan hanya gagal sebagai penengah, kita sudah berubah menjadi pedagang kematian." Publik Amerika terbelah, tetapi sorotan tajam terus mengarah ke Gedung Putih. Media menggali lebih dalam. Pengacara, jaksa, bahkan mantan penasihat keamanan nasional ikut angkat bicara. Isu ini bukan lagi tentang Gaza. Ini tentang hati nurani negara adidaya yang sedang tergelincir dalam jebakan kekuasaan dan bisnis. Trump memanggil tim kampanyenya. Ia tak lagi membahas rencana pembangunan. Ia bicara soal strategi bertahan. Namun dunia sudah terlanjur bangun. Dan Gaza, yang selama ini hanya dikenal sebagai reruntuhan, kini menjadi cermin besar yang memperlihatkan wajah asli banyak bangsa.
Langit Gaza pada pagi itu tampak lebih cerah dari biasanya. Beberapa anak kembali bermain di dekat reruntuhan sekolah lama, mencoret-coret tembok yang masih berdiri dengan kapur putih dan arang. Mereka menggambar matahari, burung, dan rumah, hal yang belum pernah mereka lihat utuh selama berbulan-bulan. Di antara gambar-gambar itu, seseorang menulis dengan huruf besar, "Kami masih hidup." Namun di udara, ketegangan tetap terasa. Sebuah kapal kemanusiaan berbendera gabungan Turki, Norwegia, dan Indonesia sedang berlayar dari Laut Mediterania menuju Gaza, membawa lebih dari 500 ton bantuan medis, makanan, dan bahan bakar. Kapal itu tidak datang sendirian, puluhan wartawan internasional turut serta, lengkap dengan kamera, mikrofon, dan laporan yang sudah siap ditayangkan secara langsung. Di ruang kendali militer Israel, alarm kewaspadaan berbunyi. Pemerintah menyebut misi kemanusiaan itu sebagai pelanggaran perbatasan maritim yang tidak sah. Namun, tekanan dari dunia internasional telah mencapai titik puncaknya. Bahkan sekutu-sekutu lama mulai goyah. Perdana Menteri Kanada menyatakan dalam siaran langsung, "Kami berdiri bersama rakyat Gaza dalam penderitaan mereka. Jika bantuan ini dihalangi, maka kita telah gagal sebagai manusia sebelum gagal sebagai negara." Di Gedung Putih, Trump berusaha mengendalikan narasi. Ia muncul dalam pidato malam dengan ekspresi tenang, bahkan tersenyum. "Bantuan akan sampai," ujarnya, "asalkan disalurkan melalui sistem yang kami bangun, tanpa gangguan, tanpa agenda tersembunyi." Namun kata-katanya tak lagi mempan. Jumlah unjuk rasa di Amerika meningkat pesat. Di kota San Francisco, 1.000 lebih tenaga kesehatan memblokade jalan utama sambil membawa spanduk bertuliskan, "Darah mereka, bukan angka." Di Gaza, warga berkumpul di pantai menyambut kapal. Salma dan Tamer berada di sana, berdiri di antara ratusan orang yang berdoa dalam diam. Kamera dari belasan negara mengabadikan pemandangan itu. Bendera putih dikibarkan, air mata mengalir, dan wajah-wajah lelah yang menyimpan harap terakhir. Ketika kapal terlihat di cakrawala, tepuk tangan pecah. Beberapa anak bersorak sambil menunjuk ke laut. Namun dari kejauhan, suara lain mulai terdengar. Dentuman pelan, seperti suara besi yang menghantam air. Lalu, asap hitam naik dari kejauhan. Kapal utama ditabrak drone. Sebuah ledakan menghantam dek belakang, menewaskan 3 awak kapal dalam sekejap. Jeritan memenuhi udara. Jurnalis dari Al Jazeera mencoba tetap siaran langsung meski sinyal terputus-putus. "Kami diserang, ini bukan kecelakaan. Mereka tahu siapa yang ada di kapal ini," teriaknya sebelum layar menjadi hitam. Tindakan itu memicu gelombang kecaman global. Organisasi PBB mengadakan sidang darurat. Dewan Keamanan mengutuk keras tindakan militer tersebut. Beberapa negara bahkan memutuskan hubungan diplomatik sementara dengan Israel. Dunia tersentak, tidak lagi karena kematian, tapi karena penghinaan terang-terangan terhadap kemanusiaan. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, akhirnya berkata lantang, "Kami tidak akan lagi duduk di meja diplomasi yang penuh darah. Amerika harus memilih bersama rakyat atau bersama kebisuan." Trump tidak menjawab. Malam itu, ia membatalkan seluruh jadwal konferensinya. Di dalam Gedung Putih, ia hanya duduk menatap layar, menonton rekaman serangan kapal itu diputar berulang kali. Di luar, ribuan warga sudah berkumpul dengan lilin menyala, meneriakkan satu kalimat yang kini menggema dari Moskow hingga Marrakesh, "Bebaskan Gaza." Di Gaza, Salma masih berdiri di tepi pantai. Tamer memegangi tangannya, dan ia tak bisa menahan tangis. Dari kapal yang terbakar, hanya 2 sekoci yang berhasil sampai ke darat. Di salah satunya, seorang dokter asal Jakarta, Dr. Husna, dibaringkan dengan luka parah di dada. Ia sempat membuka matanya dan berbisik, "Jangan biarkan usaha ini sia-sia," sebelum ia menutup mata selamanya. Malam itu, langit Gaza berubah merah, tapi bukan karena serangan baru, melainkan karena seluruh warga menyalakan api unggun kecil dari sisa-sisa kayu dan kertas, membentuk tanda besar di bukit. Sebuah kalimat dalam huruf Arab dan Latin, "Kami tidak menyerah." Drone-drone militer. Israel yang terbang rendah merekam tulisan itu, dan secara tidak sengaja menyebarkannya ke jaringan satelit.
Dunia melihatnya, dan tangisan pun pecah di berbagai belahan bumi. Besok paginya, puluhan negara mengumumkan satu persatu bahwa mereka akan mengakui Gaza sebagai wilayah berdaulat. Negara pertama yang melakukannya adalah Irlandia, disusul oleh Brasil, Afrika Selatan, dan Swedia. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 30 negara menyusul Dr. ACBB mengadakan sidang pleno luar biasa. Sebuah suara bulat muncul dari negara-negara kecil dan besar. Blokade harus dihentikan. Zona kebebasan bukan solusi. Solusi adalah penghentian penjajahan dan pengakuan martabat. Trump dijadwalkan menghadiri sidang itu, tapi ia tidak datang. Ia mengirimkan pesan singkat saja, dibacakan oleh wakilnya. Kami sedang meninjau kembali peran kami dalam konflik ini, namun semua sudah terlambat. Dunia telah memilih jalannya sendiri, dan Gaza, yang selama ini dianggap tak berdaya, telah menyulut api yang menghanguskan kebisuan. Matahari terbit di Gaza pagi itu dengan sinar yang lebih hangat dari biasanya. Tapi di balik kehangatan itu, suasana terasa seperti sebelum badai besar, tenang namun penuh ketegangan yang siap meledak. Sidang PBB sudah dimulai sejak tengah malam. Wakil-wakil dari berbagai negara duduk berbaris dalam balutan jas dan jilbab, dasi dan kerudung, menyimak dengan penuh perhatian. Presiden Donald Trump belum hadir. Kabarnya ia sedang mempersiapkan pernyataan penting yang akan mengubah arah kebijakan Amerika Serikat. Namun, dalam ruang sidang, suara-suara lantang dari negara-negara kecil bergema. Perwakilan Palestina berdiri dengan mata berkaca-kaca, mengingatkan, dunia akan penderitaan rakyatnya yang tak kunjung usai. Ia berbicara dengan suara bergetar tapi tegas, bukan hanya blokade yang harus diangkat, tapi juga beban sejarah yang selama ini kami pikul. Ini bukan sekadar konflik wilayah. Ini tentang hak asasi manusia, tentang keadilan yang lama dinantikan. Di luar gedung PBB, ribuan pengunjuk rasa berkumpul, meneriakkan slogan yang sama. Bebaskan Gaza, bebaskan kemanusiaan. Suara mereka memenuhi udara, melewati batas negara, sampai ke ruang-ruang rapat para pemimpin dunia. Saat waktu pernyataan Trump tiba, Gedung Putih mengumumkan konferensi pers dadakan. Seluruh mata tertuju pada pria yang selama ini menjadi simbol kontroversi. Trump muncul dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Setelah mendengarkan suara dunia dan melihat sendiri penderitaan yang tak bisa lagi kita abaikan, saya mengambil keputusan penting. Ia berhenti sejenak, membiarkan kamera merekam setiap detik keheningan itu. Amerika Serikat menarik dukungan penuh terhadap blokade Gaza. Kami akan membuka jalur kemanusiaan tanpa batas dan mendukung pengakuan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Kata-kata itu seperti petir di langit yang cerah. Beberapa anggota kabinetnya terdiam, sementara para penasihat politik saling berpandangan, menyadari konsekuensi besar dari keputusan itu. Tetapi Trump tidak berhenti. Kami juga akan meninjau kembali semua kontrak bisnis yang berpotensi memanfaatkan konflik ini. Amerika harus menjadi simbol harapan, bukan eksploitasi. Di Gaza, kabar itu menyebar cepat. Salma dan Tamer berdiri di balkon rumah mereka, mendengarkan siaran radio yang mengulang-ulang pengumuman tersebut. Air mata mengalir di wajah Salma. "Ini harapan," katanya lirih. "Harapan yang telah lama hilang." Namun malamnya, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Salma dari seorang pengirim anonim. "Perjuangan belum usai. Jangan percaya pada kata-kata manis. Lihatlah lebih jauh." Pesan itu membuat hati Salma bergetar. Ia tahu di balik berita baik ini, masih ada kekuatan gelap yang tak ingin perdamaian terjadi. Sementara itu, dunia mulai mengubah arah. Konferensi tingkat tinggi diadakan di Paris, dihadiri oleh puluhan kepala negara. Macron berbicara di depan umum. "Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Gaza bukan hanya simbol penderitaan, tapi juga simbol kebangkitan. Kita harus memastikan dunia tak pernah lagi membiarkan tragedi seperti ini berulang." Di sisi lain, Israel mengumumkan perombakan kabinet militer dan janji reformasi kebijakan. Ada desakan dari rakyat Israel sendiri untuk mengakhiri konflik yang terus merusak masa depan. Namun, suara-suara skeptis tetap ada.
banyak yang meragukan kejujuran perubahan ini. Di jalanan Tel Aviv, demonstrasi anti-perang meletus, sementara kelompok radikal berusaha memicu ketegangan baru. Di tengah semua itu, Salma memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bersama dengan beberapa relawan internasional, ia mendirikan organisasi baru bernama Harapan Gaza. Organisasi itu bertujuan membantu korban konflik, mengedukasi dunia, dan menjaga agar suara rakyat kecil tidak hilang di antara hiruk-pikuk politik besar. Hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan dan harapan. Bantuan internasional mulai mengalir tanpa hambatan. Rumah sakit kembali berfungsi. Anak-anak kembali bersekolah di gedung yang diperbaiki. Tetapi Salma tahu jalan menuju perdamaian masih panjang. Ia mengingat pesan anonim itu dan berjanji untuk tetap waspada. Dalam sebuah pertemuan rahasia di luar Gaza, kelompok-kelompok radikal berdiskusi. Mereka menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi dan merencanakan langkah baru. Pertempuran berikutnya bukan lagi hanya fisik, tapi juga ideologi dan pengaruh. Namun di sisi lain, ada harapan baru. Dunia mulai belajar, membuka mata, dan mengulurkan tangan. Suara rakyat yang selama ini terabaikan, kini didengar. Dan di antara reruntuhan yang dulu gelap dan penuh air mata, tumbuh sebuah benih harapan. Harapan yang mungkin suatu hari akan tumbuh menjadi pohon perdamaian yang rindang.